Halo, kembali lagi di channel K33. Kita pernah mereview Nissan Evalia XV tahun 2013 yang bertransmisi otomatis. Kali ini kita akan melihat apa saja sih modifikasi yang sudah disematkan pada mobil ini oleh pemiliknya. Pertama-tama kita lihat dari headlampnya. Ini sudah dilapisi dengan aksen chrome ya, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Itu aksen chrome tersebut berlanjut sampai ke fog lampnya. Jadi fog lampnya juga sudah mengadopsi aksen chrome. Ini sepertinya ini bawaan mobilnya sih ya, bukan tambahan dari pemiliknya. Kemudian kalau kita lihat aksen chrome ini berlanjut sampai ke door handle, baik di sisi pintu depan maupun pintu tengahnya, dan terus sampai ke belakang di bagian stop lampnya, di lampu belakang maupun di reflektor lampu belakangnya. Seperti itu untuk modifikasi penambahan aksen chrome di lampu. Nah, ini untuk sisi pintu kanan, baik pintu depan maupun pintu tengah juga sudah dilapisi dengan aksen chrome, dan tutup tangkinya pun sudah ditambahkan tulisan Nissan Evalia yang beraksen chrome. Oke, kita lanjut. Kalau kita lihat, yang paling mencolok dari mobil ini adalah di sektor rodanya, baik dari velg maupun bannya sendiri. Kalau untuk ban Evalia, untuk pelek originalnya seperti ini ya gambarnya ya. Ini ukurannya ring 14 dengan profil ban 195 65 14. Namun untuk mobil Evalia ini dari pemiliknya sudah diganti. Untuk velgnya sendiri ini menggunakan ring 17 dengan lebar 7,5 di depan dan lebar 8 untuk velg belakangnya. Sedangkan untuk bannya sendiri menggunakan Bridgestone Turanza dengan profil ban 215 55 R17. Kalau kita lihat, profil Bridgestone Turanza ini adalah untuk standar mobil-mobil sedan ya, sehingga informasi dari pemiliknya kalau menggunakan ban ini terasa lebih empuk dan lebih senyap di kabin bagian dalam. Oke, selain itu pemiliknya juga sudah mengganti antena. Jadi antena Nissan Evalia standar itu modelnya seperti kawat yang panjang, namun ini sudah diganti dengan model short pole antena. Dan di sisi pintu kiri maupun kanannya sudah ditambahkan juga untuk talang airnya ya. Talang air ini sangat membantu sekali ketika pada saat contohnya nih, pada saat hujan ya, kalau kita di pintu tol, itu ketika kita menurunkan kaca, air hujan itu tidak langsung masuk ke bagian interior mobil yang dapat merusak saklar. Contohnya saklar untuk power window. Oke, sekarang kita masuk melihat modifikasi yang dilakukan pada sektor interiornya. Nah, ini pertama-tama kalau kita lihat untuk joknya sendiri sudah dibungkus ya, bukan jok aslinya, sehingga akan melindungi jok asli yang di bagian dalam. Ini untuk pelapisan joknya sampai ke bangku row ketiga di belakang, jadi row kedua juga sudah dibungkus sehingga melindungi jok originalnya. Oke, kita masuk saja. Nah, untuk bagian dalamnya sendiri kalau kita lihat, ini di head unitnya sudah diganti ya, menggunakan head unit Android dengan ukuran 7 inci. Jadi bisa berfungsi semuanya. Ini contohnya yang lagi dibuka adalah Spotify. Oke, coba kita dengarkan sound system yang dipasang di mobil ini.
Ya, itu contoh suara yang dihasilkan dari mobil ini. Kalau kita lihat di sini sudah dipasangi tweeter ya untuk menghantar suara vokal dan high frekuensinya. Kemudian di bagian pintu juga ada speaker. Nah, selain itu di mobil ini sudah dipasangi power amplifier. Seperti ini nih bentuknya nih. Nah, ini adalah power amplifier yang dipasang di mobil ini. Tipenya adalah JBL GX A604. Ini adalah power amplifier 4 channel yang bisa untuk mensupport subwoofer maupun speaker di mobil ini. Coba kita lihat subwoofernya di belakang. Nah, ini adalah subwoofer ukuran 12 inci dari JBL yang ditambahkan untuk menghantarkan low frekuensi pada mobil ini. Dan kalau kita lihat, karena ini mobil keluarga, di tengah itu ada layar 10 inci ya, yang mirroring dari head unit di depan. Jadi kalau kita lihat di situ, head unitnya menyetel Spotify, kemudian di row tengahnya juga sudah bisa melihat tampilan dari head unitnya. Dan ini sangat memudahkan sekali ketika kita membawa keluarga, misalkan ingin menyetel YouTube. Nah, anak-anak yang biasanya duduk di row tengah itu bisa dihibur dengan klip-klip yang ada di YouTube yang disetel dari head unit Android yang ada di depan. Nah, kita lihat untuk karpet dasarnya juga ini sudah dimodifikasi ya oleh pemiliknya, sehingga lebih empuk dan menambah peredaman pada mobil. Untuk karpet dasarnya sendiri dia dari belakang sampai ke depan, sehingga secara keseluruhan kalau boleh kita bilang mobil Evalia ini sudah dimodifikasi dengan tepat oleh pemiliknya. Dari tampilan luarnya seperti ini, untuk rodanya sudah diganti baik dari velg maupun bannya, dan juga ditambahkan aksen chrome pada pintu dan yang menambah kemewahan pada mobil. Nah, ini secara keseluruhan tampilan mobilnya seperti ini. Jika teman-teman sekalian menyukai video ini, mohon agar di like, subscribe, dan bagikan di semua sosial media Anda ke seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton.